Yehezkiel pasal yang ke-28, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita lihat di pasal 28 ini, untuk tiga kalinya ya, ini 3 pasal membahas tentang Tirus. Di pasal 26 sudah ada nubuatan melawan Tirus, pasal 27 nyanyian ratapan mengenai Tirus, sekarang di pasal 28 nubuatan melawan Raja Tirus. Nah, ini langsung kepada pribadi Raja Tirus, di mana Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk mengatakan kepada Raja Tirus semua perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Kita lihat Tuhan berkata, karena engkau menjadi tinggi hati. Jadi kalau kita lihat kata menjadi ini, sebelumnya dia nggak tinggi hati. Kalau kita mengerti di sini ya, karena engkau menjadi tinggi hati. Dulu dia tidak tinggi hati, tetapi sekarang dia menjadi tinggi hati. Dan karena itu Tuhan berkata, Aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi setelah dia jadi kaya, ini kerajaan Tirus kan menjadi kota pelabuhan yang didatangi bangsa-bangsa yang lain seperti yang kita sudah baca di pembacaan sebelumnya di Yehezkiel 27. Semua bangsa datang berkumpul di situ karena Tirus terletak di pintu masuk lautan. Jadi sangat strategis dan membuat Tirus menjadi sangat kaya raya dan membuat rajanya menjadi tinggi hati. Dan tinggi hati itu membuat dia hatinya menempatkan diri sama dengan Allah. Allah sangat membenci orang yang sombong dan karena itu Tuhan datang berbicara kepada Yehezkiel untuk menyampaikan firman-Nya ini kepada Raja Tirus. Tuhan berkata di ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Nah, Daniel itu kan di masa pembuangan ke Babel adalah lebih pintar, lebih berhikmat 10 kali dibanding orang-orang lain, dibanding pemuda-pemuda yang lain. Dan ternyata di sini di Yehezkiel 28 ayat 3 dikatakan, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Ternyata Raja Tirus melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Jadi dengan hikmatnya, dengan pengertiannya, dia peroleh kekayaan emas dan perak, dia kumpulkan banyak-banyak.
dan dia sangat pandai berdagang, dia perbanyak terus-menerus kekayaannya, dan itu yang membuat dia menjadi sombong. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Siapakah kita manusia yang menempatkan diri sama dengan Allah? Tapi ini Raja Tirus menempatkan dirinya sama dengan Allah, maka Tuhan berkata, "Oh, aku akan membawa, sungguh aku membawa orang asing melawan engkau." Yaitu bangsa yang paling ganas, bukan bangsa biasa-biasa yang Tuhan akan bawa untuk melawan dia, tetapi bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatnya yang terpuja, dan semaraknya akan dinajiskan. Dia dituliskan di sini akan diturunkan ke lubang kubur, mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Nggak dihargai. Raja yang kaya raya, yang punya semua kekayaan, dia kumpulkan emas perak. Ternyata Tuhan berkata, engkau diturunkan ke lubang kubur oleh bangsa yang paling ganas. Dan apakah engkau masih bisa berkata di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Nggak bisa lagi sombong, kata Tuhan, kalau aku sudah membawa bangsa yang paling ganas untuk melawan engkau. Dan dikatakan engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Mati tidak dihargai. Begitulah nasib orang yang sombong seperti Raja Tirus ini. Jadi belum terjadi tapi sudah dinubuatkan. Berikut nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Jadi sebelumnya dinubuatkan nubuatan melawan Raja Tirus, sekarang nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah. Jadi Tuhan berkata di sini bahwa ini Raja Tirus adalah gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sangat sampai terdapat kecurangan padamu. Ini digambarkan mengenai Raja Tirus. Bagaimana gambar dari kesempurnaan dengan penuh hikmat dan maha indah. Semuanya dia ditempatkannya bagaikan di Taman Eden, Taman Allah, Raja Tirus ini. Dan dikatakan di sini, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi seperti tadi ya, karena dikatakan karena engkau menjadi tinggi hati. Jadi Raja Tirus sebelumnya dikatakan di sini engkau tidak bercela. Ayat 15. Benar dia nggak bercela dalam tingkah lakunya sejak hari penciptaannya sampai terdapat kecurangan padanya. Sampai dia mulai kaya, mulai punya semua, dia sadar dia gambar kesempurnaan, ada maha indah semua. Dan maka di sini dia mulai didapati kecurangan padanya. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan dari semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau.
dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau, kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Begitulah akhir hidup orang yang sombong, yang memegahkan diri, yang merasa sama dengan Allah. Dan inilah Raja Tirus dan semua nubuatan tentang dia, ratapan tentang dia sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Tuhan kepada Yehezkiel untuk disampaikan. Nubuatan melawan Sidon, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahnya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Nah, ini nubuatan tentang Sidon. Dikatakan di sini bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah Sidon. Dan di sini Tuhan mau supaya mereka tahu bahwa dialah Tuhan. Ayat 23, aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Akan ada semua dari sekitarnya datang melawan dia dan orang-orang Sidon akan mati rebah di tengah-tengahnya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi untuk mereka mengetahui bahwa Tuhanlah, dialah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Jadi ini Tuhan yang membela Israel, Tuhan yang berkata mereka akan diam aman dan tentram setelah diserahkan ke berbagai tempat, ke berbagai bangsa yang lain. Tuhan berkata, aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa. Dan Tuhan berkata mereka akan diam di tempat di mana Tuhan sudah pilihkan, di tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, hambanya Yakub, dan mereka akan tentram di situ, membangun rumah, membuat kebun anggur, dan ya Tuhan dua kali mengucapkan bahwa mereka akan diam dengan aman, tentram, dan Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman atas semua bangsa-bangsa tetangganya yang menghina mereka. Saat ada yang menghina kita, saat ada yang jahatin kita, tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi supaya kita benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan di sini Tuhan sendiri yang menjadi pembela umat Israel nantinya, Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bangsa-bangsa yang menghina mereka. Saat kita terus berjalan di dalam kebenaran, orang-orang mungkin akan menghina kita, menjatuhkan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.